Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Profesor Abdul Haris, mohon menghimbau kepada seluruh warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk menonton acara Syiar Ramadan 1442 Hijriah dengan kegiatan dialog terkait dengan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim di channel UIN Maulana Malik Ibrahim selama 30 hari bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, para penonton di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar, baik dalam maupun luar negeri yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita akan lanjutkan diskusi Ramadan, Syiar Ramadan. Hari ini yang ketiga, kita akan menghadirkan 4 narasumber dari Fakultas Ekonomi. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu kalian, masih sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan beri kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk mengenalkan diri. Silakan dari kanan saya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Profesor Rasnawi, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Dekan ya sekarang ya? Saya sekarang Dekan Fakultas Ekonomi. Belum jadi rektor ya? Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Ahmad Sani, Guru Besar Bidang Manajemen SDM di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih, Pak Rektor. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Oh ya, bagus. Berikutnya sebelah kiri saya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Ali Idrus, Guru Besar Bisnis Kewirausahaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya menjabat selaku Ketua Prodi Program Doktor Ekonomi Syariah. Terima kasih. Alhamdulillah. Dulu pernah jadi dekan ya kan saya ya? Alhamdulillah Pak Rektor, periode 2013 sampai 2017 saya dekan Fakultas Ekonomi. Belum pernah jadi rektor? Insya Allah rektor kita serahkan kepada yang lain saja Pak Rektor. Karena usia sudah tidak lutut. Oh ya. Berikutnya silakan. Terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dr. Siswanto, dosen di Fakultas Ekonomi, saat ini sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda sebentar. Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki 3 program studi: manajemen, akuntansi, dan perbankan syariah. Pendidikan yang dikembangkan mengintegrasikan sains dan agama dalam rangka melahirkan sarjana yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Fakultas Ekonomi, tempat menaruh harapan. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Kali ini kita akan mendiskusikan Islamic Human Capital. Kaitannya dengan bagaimana menyiapkan Islamic Human Capital ini untuk menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi world class university. Kita tahu bahwa di dalam visi UIN Maulana Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Berreputasi internasional inilah yang kemudian dimaknai dengan world class university. Alhamdulillah keempat-empatnya ini
ahli manajemen dan ekonomi, tentu amat sangat relevan dengan tema kali ini. Kami mulai dari Pak Dekan, Profesor Nur Asnawi. Apa sih sesungguhnya yang harus disiapkan Islamic Human Capital ini untuk menjadikan UIN ini menjadi World Class University? Terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu dalam sebagaimana tema yang disusun pada siang hari ini adalah tentang Islamic Human Capital. Ini sebenarnya yang punya kompetensi untuk bercerita teori-teori tentang baru terkait dengan Islamic Human Capital adalah Prof. Sani, Pak Rektor. Oh, ini gitu, ya, Prof. Sani sebenarnya, atau Pak Dr. Siswanto nanti ya. Saya tinggal ambil saja. Ya, barangkali saya akan melihat dari sisi lain tentang apa itu Islamic Human Capital. Saya melihat dari landasan normatif yang tertuang dalam Al-Quran, itu surat Madaniyah, ayat Madaniyah ya, yang berbunyi huwallazi bismillahirrahmanirrahim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata dan lain sebagainya itu. Shadaqallahu adzim. Itu artinya apa? Jadi sumber daya manusia yang harus dipersiapkan, sumber daya Islam yang harus dipersiapkan dalam rangka membentuk World Class University. Itu yang pertama harus sumber daya yang memiliki yatlu alaihim ayati, literasi yang kuat. Jadi literasinya harus kuat. Ini berdasarkan ayat Madaniyah yang saya lupa apa nama surat itu ya. Sehingga dengan adanya literasi yang kuat ini mereka akan bisa melakukan riset-riset, melakukan kajian-kajian, bacaan-bacaan, diskusi-diskusi yang terkait dengan how to improve this university, bagaimana membangun, mengembangkan universitas ini dengan baik. Itu satu. Yang kedua adalah wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu apa? Tazkiyatun nufus. Sebagai sumber daya manusia Islami itu harus memiliki tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus? Adalah jiwanya itu memiliki nilai-nilai universal. Saya punya buku baik ya menurut saya terkait dengan Islamic Human Capital, itu adalah yang berjudul dengan Spiritual Capital. Jadi human capital itu menurut saya saat ini wa yuzakkihim itu harus diarahkan kepada namanya spiritual capital. Spiritual capital apakah Islam? Bukan Islam. Seluruh ajaran agama itu membawa nama yang disebut dengan spiritual capital itu. Di dunia manapun membawa nama itu, Pak Rektor. Sehingga apa? Sumber ajarannya adalah satu kitab suci, yang kedua budaya. Nah, sehingga apa? Dengan ini yang dibawa, saya pikir kalau World Class University ini mau kita gaungkan ke depan, SDM-nya punya literasi yang tinggi, punya nilai spiritual capital yang tinggi, dengan mengangkat nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, integritas, amanah. Ini kan semua orang kan nilai universal, nilai universal. Ya. Sehingga apa? Ini kalau digaungkan oleh UIN kita ini, literasinya tinggi, tanggung jawabnya tinggi, amanahnya tinggi, integritinya tinggi, saya yakin World Class University akan dicapai dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih Pak. Luar biasa. Jadi ini baru saya mengakui betul bahwa beliau selain dekan juga seorang profesor ya. Jadi menurut beliau ada dua hal yang paling pokok syarat SDM ya, Islamic Human Capital itu yang bisa mendukung World Class University. Yang pertama adalah pinter ya, literasinya tinggi, cerdas ya. Yang kedua baik hatinya. Baik hatinya. Baik hatinya. Oke. Baik Pak Dekan, saya lanjutkan ke Prof. Sani. Prof. Sani, sesungguhnya apa sih World Class University itu? Ya, terima kasih. Saya hormati Pak Rektor dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Jadi World Class University itu adalah bagaimana capaian sebuah perguruan tinggi ya yang diakui secara dunia. Ada beberapa standar ya, tapi kita memilih satu yang diakui oleh Ristek-Dikti maupun oleh standar internasional. Salah satunya adalah dari TAIS maupun WGS Simon Class. Artinya di situ bahwa dikatakan world class tatkala satu ada beberapa ciri ya. Pertama adalah publikasi. Publikasi kalau menurut standar itu minimal setahun kita harus menghasilkan publikasi
indeks Scopus itu 1000, Pak Rektor. Kedua jumlah profesor, yang ketiga jumlah doktor, yang keempat adalah collaboration research dengan perguruan tinggi yang di atas 100 ya, yang ranking 100 dunia, masuk asing, dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita riset kita diaplikasikan oleh industri. Ya, jadi yang pertama dilihat dari produk atau karya tulis para dosen ya. Seberapa banyak dan ukurannya setahun 1000. Kita minimal. Sudah berapa juta kita? Alhamdulillah lebih lah. Ini berarti kita harus push ya. Terus, ya. Yang kedua yang paling pokok lagi guru besar. Nah, kita sudah tambah berapa guru besarnya Pak Sani ini? 19 mungkin. 19 ya. Ya, ini harus didorong terus ya agar teman-teman yang yang belum guru besar seperti Pak Sis ini segera ya. Ini ada juga Pak Uril, kita doakan segera minimal sejumlah 30%. Ya, bisa prodi atau 30% dari 30% dari jumlah dosen. Ya. Berarti kita harus kerja keras ya, tidak boleh lihai-lihai ya. Nah, itu. Terus yang ketiga apa itu yang paling pokok lagi? Doktornya. Doktornya. Berarti kita dorong para dosen kita ini ya S2, harus secepatnya mengambil studi lanjut di program doktor dan sesegera mungkin lulus ya. Alhamdulillah kita punya 5 program doktor ya. Yang baru di Fakultas Ekonomi apa? Ekonomi Syariah. Jadi di Fakultas Ekonomi ini sudah punya program doktor Ekonomi Syariah. Kemudian di Fakultas Syariah ada program doktor Hukum Keluarga Islam. Ya, segera kita juga dapat SK program doktor studi Islam. Semuanya ini dalam rangka untuk percepatan agar para dosen itu memperoleh gelar doktor gitu ya. Apalagi yang satu lagi yang penting. Collaborative research. Collaborative research ya. Ini dengan perguruan tinggi yang ternama ya di dalam maupun di luar negeri. Hal-hal ini saya kira amat sangat penting ya untuk kemudian kita lakukan ya agar UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada mainstream ya, ada sesuatu yang harus menjadi fokus kerja kita semua ya. Mungkin kita jeda sebentar ya. Pasca Sarjana UIN Malang memiliki 11 program studi magister dan 3 program studi doktor. Dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas, dosen bergelar profesor dan doktor, serta tenaga expert dan mahasiswa dari mancanegara. Pasca Sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan doktor berkarakter ulul albab, memiliki daya saing tinggi, dan bereputasi internasional. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kita beralih ke Prof. Salim dan Pak Dr. Siswanto. Prof. Salim, tadi kita sudah diskusikan ya, Islamic Human Capital yang bagaimana yang harus disiapkan untuk menuju World Class University ya. Dan kriteria WCU ini juga sudah disampaikan oleh Pak Sis. Sekarang kalau dalam perspektif manajemen itu bagaimana, Prof? Baik, terima kasih banyak Pak Rektor, Bapak para guru besar, Siswanto, para audiens yang berbahagia. Menurut pakar manajemen, itu sepakat mengatakan bahwa untuk berkembangnya suatu lembaga lebih-lebih akan menuju world class university sebagaimana UIN Maulana Malik Ibrahim yang kita cintai ini, minimal dia harus mempunyai 2 power, mempunyai 2 daya dan kekuatan. Yang pertama tadi banyak disinggung oleh presenter sebelumnya, harus mempunyai human resource, mempunyai sumber daya manusia. Dalam arti di sini sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai knowledge, yang mempunyai pengetahuan dan juga keahlian. Inilah yang disebut dengan human capital.
Jadi modal insania. Yang kedua, harus juga mempunyai yang namanya natural resources. Artinya sumber daya alami. Artinya ada kekayaan yang harus dimiliki. Contohnya oleh lembaga kita yang tercinta ini. Pakar manajemen juga saya tertarik, yang namanya Schultz kalau tidak salah itu mengatakan, kalau ingin mensejahterakan sebuah lembaga, artinya insan-insan yang ada di dalamnya, kita ini sudah tidak lagi berbicara tentang aset yang tangible. Kita tidak perlu lagi berbicara tentang bagaimana modal itu, bagaimana teknologi itu, bagaimana sarana prasarana itu, dan juga lahan yang kita miliki. Sudah tidak perlu lagi. Tetapi yang lebih adalah bagaimana kita mempersiapkan human capital yang mempunyai kompetensi sebagai modal insani. Ini yang akan membawa lembaga itu lebih maju lagi. Ya, kita boleh kehilangan yang namanya aset-aset tangible tadi itu, tetapi kita tidak boleh kehilangan insan-insan yang mempunyai kompetensi. Lebih lanjut, ya terkait mengenai WCU ini, ya tentunya saya ingin mengatakan, karena ini Islamic Human Capital, saya ingin mengidentikan bagaimana insan-insan yang ada, khususnya yang di UIN Maulana Malik Ibrahim ini, bisa menjadi insan-insan ulul albab. Insan-insan yang mengedepankan kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional. Nah, ya ini tentunya bagaimana nanti para pimpinan untuk mengajak masyarakat yang ada di UIN ini untuk selalu berpikir pengembangan kampus, untuk selalu berpikir. Alhamdulillah Pak Rektor sudah luar biasa untuk mengajak kita setiap Jumat untuk mengasah iman dan takwa kita. Ini dalam rangka bagaimana berzikir itu. Ada apa Bib tiap Jumat itu? Ya kita istighosah Pak Rektor. Kita istighosah. Yang jam 7 sampai jam 9 ini ya. Ini dalam rangka apa itu? Khotaman, istighosah, salawat Nabi ya. Salawat Nabi ditambah terbangan. Ini penting. Dan juga jangan lupa satu lagi, untuk menjadikan Islamic Human Capital menuju World Class University ini, jangan lupa sebagai kampus Islam kita harus membudayakan yang namanya amal soleh. Beramal soleh. Kita tidak bisa menalar bagaimana amal soleh ini merupakan suatu sarana yang akan diberi kekuatan oleh Allah untuk apa yang kita cita-citakan itu insya Allah dapat tercapai Pak Rektor. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Dr. Siswanto. Kalau apa yang disampaikan oleh Prof. Salim tadi, ada dua hal, ya, human capital, ya, kemudian natural capital. Tetapi natural capital itu tidak terlalu penting ya, justru manusianya ini yang paling penting. Dan tadi sudah menyebut ulul albab ya, ulul albab yang menjadi ikon dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Kira-kira dari perspektif Pak Dr. Siswanto, apa yang perlu lagi selain yang lain? Ya, terima kasih Pak Rektor. Hadirin dan Bapak sekalian, bahwa memang di dalam perspektif terkait dengan Islamic Capital ini ada beberapa hal yang tadi disampaikan dan juga sudah kita dengarkan terkait dengan ada beberapa resources yang harus kita siapkan. Ya, terkait kita pahami bahwa di dalam kegiatan sebuah organisasi ada kita kenal ada faktor produksi atau faktor yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah organisasi. Ada yang namanya manusia atau man. Kemudian yang disampaikan oleh Prof. Salim dan yang lain tadi bahwa ada hal-hal yang lain yang ada, diantaranya terkait dengan money misalnya, modal di dalam hal ini, juga terkait dengan sumber daya alam. Hal ini menjadi satu kesatuan dan
ini menjadi sebuah perspektif yang sekarang berkembang terkait dengan Islamic Human Capital itu, bahwa memandang manusia atau sumber daya manusia itu bukan hanya sebagai objek, tetapi sebuah subjek yang dia menjadi sebuah aktor untuk melakukan sebuah perubahan. Hal ini menjadi bagian penting karena manusia atau sumber daya manusia yang tadi juga sangat terkait dengan upaya kita untuk mengembangkan World-Class University tadi, bahwa upaya menjadikan sumber daya manusia ini sebagai aktor dalam pengembangannya ini tentunya membutuhkan sebuah upaya yang sangat serius untuk pengembangannya, dan di UIN di bawah periode kepemimpinan Pak Rektor ini sangat progresif untuk pengembangan sumber daya manusia. Kenapa? Karena memang sumber daya manusia ini punya peran strategis karena mereka adalah pihak-pihak yang akan mampu untuk melakukan sebuah perencanaan, kemudian mengorganisasikan sumber daya baik manusia maupun natural resources tadi, kemudian juga melakukan sebuah proses kepemimpinan. Di samping juga ada proses pengendalian dan pengawasan. Ini menjadi satu bagian yang tidak dimiliki oleh sumber daya yang lain, yang dimana menjadi ikon penting di dalam sumber daya faktor dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, di samping memang tadi juga disampaikan, ada bagian penting juga untuk mensupport ini dibutuhkan modal. Modal ini dalam hal ini bahwa manusia ini pun sebenarnya adalah modal yang sangat strategis. Di samping tentunya ada sumber daya yang lain yang terkait dengan modal dalam bentuk money. Money yang Tetapi tetap yang paling penting adalah man-nya ya, manusianya. Karena man-nya ini yang mengatur money, mengatur yang lain-lain ya. Jadi penting sekali bahwa tinjauan terkait dengan Islamic Human Capital ini memang punya perspektif bahwa dia juga sebagai aktor, tapi juga dia adalah faktor penting untuk mengendalikan terkait dengan resources yang lain, termasuk dalam manajerial dan juga terkait dengan sumber daya modal dan uang tadi. Oke. Prof. Salim, ada tidak keterkaitan dengan leadership misalnya untuk mengelola manusia Islamic Human Capital ini, ada nggak peran leadershipnya? Baik, terima kasih Pak Rektor, menarik sekali ini. Tentunya iya. Kalau kita melihat negara-negara yang berkembang di ASEAN, contohnya Jepang dan juga Singapura, sebenarnya kedua negara ini, ini contoh saja, tidak mempunyai natural resources, sumber daya alami yang cukup, atau boleh dikatakan sangat kecil sekali. Tapi kenapa dia itu berhasil menjadi negara yang sukses, Jepang dan Singapura ini? Ini sekali lagi karena faktor human capitalnya yang luar biasa, yang di-upgrade dan juga didorong untuk maju. Kalau kaitannya dengan leadership, saya menyambung kembali. Jepang ini punya pola leadership yang kalau saya baca, adalah leadership yang sifatnya memberikan tauladan. Leadership yang memberikan tauladan. Siapa itu dia punya katakanlah presiden ya. Saya tidak paham sekarang siapa namanya. Perdana Menteri. Perdana Menteri. Perdana Menterinya itu siapa lah itu namanya. Siapa itu Prof. Sandi? Ya, artinya Perdana Menterinya. Ini benar-benar pemimpin yang memberikan tauladan, yang melakukan suatu tinjauan lapangan terhadap kerja-kerja anak buahnya. Oleh karena itu akan timbul, karena memberikan tauladan akan timbul nanti tipe kepemimpinan yang menurut saya akan berkarisma, atau kepemimpinan yang karismatik karena memberikan ketauladanan. Tapi jangan harap human capital ini akan menunjukkan kompetensinya, tetapi kalau tipe kepemimpinannya itu mohon maaf artinya otoriter, menggunakan sistem komando, tunjuk sana tunjuk sini, ini mungkin dalam jangka pendek berhasil, tetapi dalam jangka panjang insya Allah akan terjadi gerakan di lembaga ini.
Terima kasih Beb Salim. Ya, kita aplaus untuk mereka berdua. Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki 3 program studi: manajemen, akuntansi, dan perbankan syariah. Pendidikan yang dikembangkan mengintegrasikan sains dan agama dalam rangka melahirkan sarjana yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Fakultas Ekonomi, tempat menaruh harapan. Baik, para pemirsa, kita akan lanjutkan sesi terakhir ini. Pak Dekan, Prof. Nur Asnawi, tadi disebut ya teknis, istilah teknis ya, ulul albab, yang seolah-olah ulul albab ini menjadi apa ya, tagline kita ya. Nah, sesungguhnya ulul albab ya, Islamic Human Capital dengan apa, dengan simbol ulul albab ini yang kayak apa sebetulnya? Iya, terima kasih Pak Rektor, Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati. Jadi tagline ulul albab itu sebagaimana rumusan yang kita baca bersama kan ada memiliki 4 indikator. 1, kedalaman spiritual, 2, keagungan akhlak, 3, keluasan ilmu, dan 4, kematangan profesional. 4 indikator ini sebenarnya terangkum dalam cerita yang saya bacakan di awal tadi. Itulah spiritual capital itu. Itulah spiritual capital. Jadi kedalaman spiritual, orang yang spiritnya itu dalam, spiritualnya itu baik, saya yakin akan memiliki integritas yang baik, tanggung jawab yang baik, kemudian rasa berkomunikasi dengan baik, rasa hormat pada yang lain juga baik, begitu juga yang lain akan baik. Sehingga apa? Ketika jargon yang dibangun itu sudah berlama-lama ini kedalaman spiritual ini kalau kita wujudkan, kita implementasikan seluruh warga kampus UIN Malang untuk mewujudkan world class university ini teramat mudah. Kemudian keagungan akhlak. Keagungan akhlak ini bisa tercermin, terbaca dari literasi yang kita baca. Orang tidak mungkin akan bisa memahami apa ini merah, apa ini hijau, apa ini baik, ini buruk tanpa ada literasi yang baik. Sehingga apa? Di dalam Al-Quran dikatakan ikro. Ikro itu adalah fi'il amar yang tidak ada maf'ul bihnya. Artinya apa? Ini ada ikro itu suruh membaca apa saja, membaca buku, membaca suasana, membaca arah, membaca, semuanya harus dibaca. Dalam rangka apa? Ya ini strategi-strategi apa yang kita bangun untuk menuju university. Ini kan tidak memang searah, sehingga banyak arah yang harus kita baca. Nah, sehingga apa? Dari sini menurut hemat saya itu ulul albab tadi itu terangkum dalam buku yang ditulis, atau barangkali bukan terangkum lah, senada barangkali Pak Rektor ya, dengan buku yang ditulis oleh Dana Zohar dan Ian Marshall, seorang fisikawan yang menulis tentang spiritual capital. Dan ini pun kalau bisa diimplementasikan, saya pikir sangat luar biasa. Ada satu riset yang ditulis oleh tahun 2006 dari HBR. HBR itu Harvard Business Review. Sebuah organisasi itu bisa maju dengan cepat manakala leadershipnya dan para orang-orang yang ada di jaringan bawahnya itu memiliki beberapa hal. Yang pertama, komunikasi yang baik, integritas yang baik, amanah yang baik, network yang baik, sampai yang kesekian kalinya itu. Nah, di sini ini sudah terangkum, ulul albabnya itu sudah di sini ini. Nah, sehingga menurut hemat saya Pak Rektor, ini bagaimana ulul albab sebagai tagline tentang untuk jargon ulul albab dan untuk menuju world class university, menurut saya sangat relevan, dan tinggal bagaimana membumikan ini dari seorang pimpinan leadership kepada semua, nah untuk dibawa bersama-sama menuju world class university. Barangkali itu Pak Rektor. Luar biasa, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke, selanjutnya Prof. Sani. Ini biar nyambung ya. Islamic Human Capital itu disimbolkan dengan ulul albab, dengan uraian Pak Dekan yang luar biasa tadi ini. Nah, kemudian apa hal-hal yang teknis kira-kira yang harus disiapkan selain tadi itu
Ya selain misalnya punya karya tulis dan sebagainya. Apalagi yang paling penting? Ya, jadi terima kasih Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya konsep Islamic Human Capital itu adalah konsep baru. Kalau di dalam kita ya, di dalam organisasi itu disebut dengan sumber daya insani, Pak Rektor. Sumber daya insani itu artinya bagaimana sumber daya itu bukan hanya pinter, ya, terampil, tetapi juga bagaimana dia bermoral dan berakhlak mulia sesuai dengan ciri-ciri kita sebagai umat Islam. Karena itu ini yang membedakan antara perguruan tinggi Islam dengan yang lain misalnya. Jadi karakter bermoral dan berakhlak, pendidikan Islam dan juga pandai, inovasi dan sebagainya, itu yang akan menjadi tagline bahwa SDI kita, sumber daya Islami kita itu yang berkualitas, dan itu yang nanti akan membuat reputasi perguruan tinggi Islam ini akan semakin berkembang tanpa meninggalkan ciri khas keislaman kita. Nah, itu dicirikan dengan apa? Bahwa segala bentuk kegiatan, segala bentuk produk-produk itu diamalkan untuk kemaslahatan umat manusia, artinya untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Artinya kalau kita UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi world class university, itu artinya adalah semakin tinggi kontribusinya terhadap umat manusia sedunia ya, untuk memberikan manfaat gitu ya. Dan itulah salah satu ciri kita ya, Islam ini. Sehingga diperlukanlah berarti itu sama dengan ini ya, apa yang disabdakan Nabi ya, khairun-nas anfa'uhum linnas ya. Jadi ulul albab itu pasti khairun-nas dan pasti anfa'uhum linnas. Ini termasuk yang suka bikin Scopus ya Pak? Iya. Ya. Ini saya lupa, ini toko Scopus ini. Jadi makanya di dalam SDI sumber daya insani itu satu orang SDM kita yang meninggal misalnya atau sakit, itu kerugian luar biasa dari sisi kapital. Karena kita sudah banyak investasi, tetapi ternyata belum memberikan kontribusi. Artinya satu profesor itu sama dengan sekian kapital yang lain ya. Iya, bisa harus dijaga ya berarti ya. Pak Sani karena sudah profesor harus dijaga ini. Jangan sembarangan ya. Ya. Apalagi Pak Sani? Ya, sehingga maka dari itu pentingnya kapital ini ya, itu maka ini menjadi hal yang vital bagi kita perguruan tinggi ini untuk selalu menjaga dan mengembangkan ya, pengembangan itu perlu ya. Contoh misalnya adalah proses dalam manajemen itu ada namanya proses Pak Rektor, rekrutmen, seleksi, ya setelah itu pengembangan. Nah ini pengembangan ini penting ya. Setelah kita melakukan rekrutmen, seleksi ya sesuai dengan tipologi kita sebagai lembaga Islam, maka perlu pengembangan mereka, tidak bisa dibiarkan. Artinya ketika kita mengelola ya Islamic Human Capital ini bukan hanya dibiarkan, tetapi harus dikelola ya dengan kerja keras ya. Tidak boleh leha-leha seenaknya dan apalagi tidak memenuhi tugas dan fungsi ya. Pak Dekan ya, ini nasihat Wadek 2, Wadek 3 terhadap Pak Dekan ya. Kepada dirinya sendiri ya. Kepada Kaprodi, kepada ini. Jadi tidak boleh, harus kerja keras ya. Tidak boleh seenaknya jadi minimal ada target amanah ini ya. Ada target misalnya tatkala dia sudah jadi karyawan atau dosen di UIN, maka 5 tahun harus sudah naik pangkatnya. Bahkan 8 tahun dia harus bisa menjadi profesor. Lah ini yang perlu dikembangkan. Ya, kita aplaus untuk beliau berdua ya. Ini kan kita masuki bulan Ramadan. Kita siap dalam bahasa Indonesia puasa. Ada tidak kaitan antara mengembangkan Islamic Human Capital dengan puasa, dengan asyam? Ada enggak? Dalam perspektif manajemen. Ya, makasih Pak Rektor. Islamic Human Capital menuju World Class University tentunya harus kita upayakan secara istiqomah atau sustainable. Istiqomah itu apa? Ajak gitu ya? Ajak ya, sustainable ajak terus menerus. Artinya di dalam menggapai World Class University ini, sebagaimana yang Pak Rektor katakan tadi, kita memang harus kerja keras. Di samping kerja keras itu, memang kita harus berproses. Berproses di sini
ya bagaimana manajemen itu berproses, Ya. minimal bagaimana perencanaannya, bagaimana mengorganisasinya, bagaimana melaksanakan dan juga bagaimana mengontrol. Artinya fungsi-fungsi manajemen harus dilakukan. Harus ya? dilakukan. Kemudian bagaimana kita mengkaitkan fungsi manajemennya dengan unsur-unsur manajemen yang ada, Pak Rektor. Ya, minimum unsur manajemen itu ada man tadi gitu, human capital kita ini yang sebagai ujung tombak, Ya. yang harus betul-betul berkualitas. Ya, ya, ya. Kemudian nanti bagaimana market kita yang bisa sampai ke luar negeri melakukan suatu pemasaran. Ya. Iya. Kemudian bagaimana tentang peralatan sarana prasarana kita atau mesin kita. Ya, ya. Lalu bagaimana tentang kita punya metode untuk menggapai Ya, itu. ya. Lalu bagaimana tentang waktu yang kita lakukan yang tepat. Nah, sebagaimana yang Pak Rektor harapkan untuk mencapai goals, tujuan jangka panjang atau visi kita, Ya. Dan juga misi-misi UIN Maulana Malik Ibrahim itu sendiri. Nah, jadi secara apa namanya Islam, ini ayat-ayat istiqomah ini harus kita dengungkan terus. Nah, saya kurang paham ini istiqomah seperti apa. Kayaknya di belakangnya fastaqim gitu ya. Mohon maaf Pak WR4, apa mungkin di depannya tapi fastaqim. Jadi kamu di dalam berbuat sesuatu itu harus istiqomah. Istiqomah ya. Kalau ini tidak dilakukan, ya sepertinya goal yang kita akan capai, misi yang akan kita capai, ya ini sepertinya tersendat-sendat. Iya, iya. Tapi ada kaitannya enggak antara siam atau puasa dengan penyiapan Islamic Human Capital? Oh iya, baik, terima kasih. Iya. Menarik sekali. Kan Asyam itu al-imsak ya. Ya, imsak. Ya. Ada enggak? Ya, artinya kan siam ini bagaimana melatih kita sabar. Oh ya. Bagaimana melatih kita menahan diri. Iya, iya. Bagaimana melatih kita ini untuk berpikir apa namanya jernih. Iya. Nah, ini tentunya pembelajaran puasa ini bismillah kita terapkan di dalam mencapai world class university. Jadi tetap ini. ada kaitannya Prof ya. Sangat banyak Pak Rektor, insya Allah. Iya, iya. Saya lihat Prof Salim ini selain ahli manajemen kan apa ya, tukang khutbah ya, biasanya ya. Ya, kemana-mana khutbah di masjid-masjid. Wa tawasau bil haq Pak Rektor. Sebatas kemampuan. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Sis, ini tadi ada 3 guru besar ya. Ini yang belum guru besar ini Pak Sis saja. Bagaimana Pak Dr. Siswanto melihat 3 tesis yang dikemukakan oleh guru besar tadi? Ya, terima kasih Pak Rektor. Kalau di teman-teman di ini Fakultas Ekonomi itu ada guyonannya, kalau guru besar itu pasti benarnya. Oh. Nah, artinya apa yang beliau sampaikan memang relevan dengan terkait dengan Islamic Human Capital, kemudian dikaitkan dengan World Class University, bahwa pada dasarnya tadi juga terkait bahwa sebenarnya ada paradigma yang memandang sumber daya manusia saat ini dipandang sebagai sebuah aktor yang itu berbeda dengan posisinya mesin misalnya, yang berbeda dengan posisinya misalnya modal terkait dengan uang misalnya, yang dimana itu punya value yang tadi disampaikan oleh Prof. Asnawi bahwa itulah yang penting di dalam Islamic Human Capital itu, bahwa sumber daya manusia itu harus memiliki akhlak yang baik. Yang ini menjadi satu bagian penting di dalam sebuah pengelolaan organisasi. Yang ini harapannya nanti dalam rangka untuk mengembangkan universitas kita menuju kelas bertaraf internasional. Dan tadi momen untuk menjadikan kita bisa istiqomah dengan bersabar dan kebaikan yang sudah kita rancang dengan gerakan terkait dengan seluruh bidang yang ada di UIN ini tentunya akan menjadi momen puasa ini momen untuk kita istiqomah dan bersabar di dalam pengembangan yang terkait sumber daya manusia terutama dan juga terkait dengan faktor-faktor pengembangan organisasi yang lain, sehingga bagian penting yang menjadi penekanan tadi bahwa memang ya harapannya di samping upaya untuk mencapai goal yang misalnya publikasi, kemudian upaya untuk misalnya kerjasama dan melakukan joint research, tentunya ini harus mempunyai value. Value-nya adalah bagaimana upaya mewarnai di
dalam output atau outcome yang dihasilkan oleh sumber daya yang ada di UIN Malang ini memiliki implikasi bermanfaat kepada orang lain. Dan ini menjadi satu hal yang sangat berbeda dengan cara pandang yang human capital yang konvensional, Pak. Dimana value apalagi value itu bukan menjadi sebuah jargon utama. Baik, saya kira kita harus memberikan aplaus kepada beliau ya. Para pemirsa di UIN maupun di luar UIN, 4 narasumber ini kita saksikan bahwa sangat piawai, sangat mahir, sangat cerdas ya untuk memberikan narasinya ya. Tentu ini nanti akan menjadi bahan ya, jadi buku Pak Asnawi, dan nanti tetap kita jadikan bahan juga untuk diskusi selanjutnya ya. Karena apa? UIN ke depan saya kira tidak boleh tidak harus berreputasi internasional, karena ini menjadi visi kita ini. Yang kemudian seharusnya saya ingin keempat-empatnya ini berdoa ya untuk UIN Maulana Muhammad Ibrahim, tapi mungkin cukup saya wakili aja ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.